Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirah. Rabbi syrah li sadri bima syarahta bi sudur salihin min ibadik wa yassir li amri bima yasarta umur salihin min ibadik wahdi qalbi bima hadaita bihi qulubus salihin min ibadik wasaddid lisani kama saddatta alsinatus salihin min ibadik. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita bersama, akhina fillah, guru saya yang banyak membimbing saya, Al-Habib Ad-Da'i ilallah, Al-Habib Abdullah ibn Al-Habib Ali bin Saleh Al-Attas, matta'anallah bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada guru kita yang sudah hadir dari tadi, Kiai Haji Abdul Hadi, matta'anallah bituli hayatih. Dan juga sahibul bait, sahibul majlis, Bapak Saudara Jamal beserta keluarga besarnya dan jajaran majelis ratib Thariqul Iman. Semoga semua yang telah capek, yang telah letih untuk memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malam hari ini, tidak selesai ini tempat, ini acara, kecuali kita semua diampuni dosa oleh Allah, kita dibahagiakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam penghormatan yang sangat luar biasa pada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang insya Allah tidak selesai, tidak bangun kita dari ini tempat kecuali Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jaga kita dari segala penyakit, musibah dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, malam hari ini majelis Thariqul Iman membawa dan mengajak kita untuk memperingati maulid junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita agar kita bahagia, agar kita wujudkan kebahagiaan kita jikalau kita dianugerahkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis seperti ini, peringatan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di majlis ini atau di wilayah ini adalah satu bentuk kebahagiaan kita, sebab kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kita, kalau kita dapat kenikmatan, kalau kita dapat kebahagiaan, agar kita tunjukkan, agar kita tampakkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, katakan wahai Muhammad kepada umat-umatmu,
bifadlillah, qul bifadlillah, dengan fadlnya Allah, dengan keutamaannya Allah. Dikatakan ulama tafsir, al-fadl di sini adalah dinul Islam. Wa birahmatihi, dikatakan ulama tafsir, birahmatihi adalah Al-Quran. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, kepada umat-umatmu, dengan adanya agama Islam dan adanya Al-Quran, maka berbahagialah mereka semua. Tidak ada kita bisa sampai agama Islam ke telinga kita, ke hati kita, ke jiwa kita, dan juga Al-Quran tidak akan sampai ke telinga kita, ke hati kita, dan ke jiwa kita, kecuali melalui junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dikatakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada semesta alam ini, ke seluruh makhluk ini yang ada di muka bumi atau semesta alam ini, adalah wujudnya dan kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita harus bahagia, kita harus bahagia, harus senang, yang insya Allah malam hari ini kita akan senang, kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita, dan juga dikatakan oleh para ulama, majlis-majlis seperti ini adalah majlis yang mengajarkan kita, majlis yang membimbing kita agar kita selalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab majlis seperti ini dahulu 1400 tahun yang lalu, mereka para sahabat, mereka para manusia yang kalau pengen tahu sama Rasulullah, mereka tinggal naik ontaknya, mereka tinggal naik kudanya, mereka tinggal naik keledainya, mereka tinggal jalan kaki menuju kota Madinah atau ke Masjid An-Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dikatakan oleh para ulama, kita ini harus cinta kepada Rasulullah, tapi kita nggak mungkin bisa cinta kecuali dengan kenal. Habis kenal baru adanya cinta, habis cinta baru namanya ittiba, adanya kita nurut, adanya kita ngikutin. Oleh sebab itu 1400 tahun yang lalu sahabat kalau mau kenal Nabi gampang. Sahabat para manusia mau kenal Rasul gampang. Tinggal naik kuda, naik onta, atau jalan kaki, atau naik keledainya. Mereka tinggal nyamperin ke masjid Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, Islam di tangan Rasulullah. Itu pun ada proses hidayah, betul. Tapi di zaman ini yang sudah 1400 tahun lalu lebih, kita hidup lebih dari 1400 tahun lebih banget. Kita hidup, kita nggak ngelihat Rasulullah SAW. Kita cuma sekedar mendengar Rasulullah SAW. Nah, majlis-majlis seperti ini yang mengenalkan kita, majlis-majlis seperti ini yang mengajarkan kita agar kita kenal dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab majlis seperti ini memang masih kurang. Kita harus cari majlis-majlis seperti ini, memang masih kurang untuk kenal Rasulullah. Masih kurang, tapi salah satu penyebab biar kita kenal dengan Rasulullah, hadiri majlis-majlis yang di situ diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana makannya Rasulullah, bagaimana berjalannya Rasulullah, bagaimana minumnya Rasulullah, bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana berperangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari majelis-majelis yang kayak begitu. Lihat majelis di situ, yang di situ dikenalkan sama Rasulullah, kita hadir. Uber kalau perlu, udak kalau perlu, udak benar.
Udak pakai niat, ya Allah, aku hadir ke sini ya Allah di majelis Thoriqul Iman ya Allah. Malam hari ini aku pengen kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan al-insanul kamil. Manusia yang paling sempurna. Manusia dari segala hal yang paling sempurna. Kita lihat dah pembacaan sejarah manusia yang terbanyak 1400 tahun yang lalu sampai 5 malam bahkan terus sampai yaumul qiyamah. Tidak ada sejarah manusia yang terbanyak dibacakan oleh manusia kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Kita mau idolain siapa? Enggak ada yang sejarahnya tiap hari dibaca. Biografinya tiap saat dibaca. Alhamdulillah Kota Bekasi memiliki guru Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas. Amin ya Rabbal. Seperti beliau dan keluarga besarnya. Alhamdulillah. Dari wilayah ke wilayah, dari kampung ke kampung dibacain yang namanya sholawat, dibacain sejarah Rasulullah. Itu tuh bakal kita kenal, lama-lama akan narik kita. Sholawat, lantunan, alhamdulillah. Berbagai macam tim sholawat, pukulannya, sholawatnya, gaya nadanya. Dahulu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan kepada para tabi'in. Karena para tabi'in pernah nanya kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Kaifa majalisus sahabah?" Wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah majalisnya para sahabat-sahabat Rasulullah dahulu? Apa jawab Siti Aisyah? Kanu yatanasyaduna baina yaday Rasulillah wa huwa yatabassam. Dahulu di zaman sahabat-sahabatnya Rasulullah, mereka yatanasyaduna, mereka berinsyad, mereka melantunkan syair-syair pujian terhadap Rasulullah baina yaday Rasulillah, di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah pun tersenyum kepada mereka. Shallu ala Muhammad. Yang insya Allah malam hari ini kita semua mendapatkan senyuman indah dari wajah yang mulia Rasulullah. Kita mendapatkan senyuman yang indah dari wajah yang mulia Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibba'il kiram, dikatakan oleh para ulama, kita ini agar mengidolakan, jangan mengidolakan siapapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Rasulullah ini kita kalau mau idola, terkadang orang tuh ngidolain seseorang karena sesuatu yang kelebihannya, betul? Kita kadang nih ada orang idola sama satu sosok orang karena suaranya enak, karena wajahnya ganteng, karena kalau pakaian tuh klimis, karena kalau ngomong enak, karena beganuh karena akhlaknya, karena tawadhu'nya, karena kedermawanannya. Paling-paling 1 atau 2 biji sifat manusia yang kalau kita udah ada kelebihan yang baiknya, itu paling 1-2 biji. Paling kalau enggak akhlak, dermawan. Kalau enggak sopan santungnya, dia cakep, dia cantik. Yang perempuan idolakan orang-orang yang mereka ada di TV kah, di media manapun, karena cantiknya, karena omongannya enak. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh apapun anggota tubuhnya dan apapun akhlaknya, sifatnya Rasulullah, yang zahir, yang batin, seluruh sifatnya Rasulullah semuanya mulia. Shallu ala Muhammad. Kita ngomongin zahirnya Rasulullah, kita mau ngomongin batinnya Rasulullah, 7 kali rebo lagi nggak bakal selesai. 7 kali rebo nggak selesai.
Karena apa? Karena kana sallallahu alaihi wasallam ahsanin nasi khuluqan wa khalqa. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling cakep, paling bagusnya khuluqan, akhlaknya, wa khalqa, dan ciptaannya atau zahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau idolakan, mau cari apa, semua ada di Rasulullah. Pengen tahu kedermawanan, cari Rasulullah, pasti yang paling terbaik dermawannya. Kita mau cari rendah hati orang, kita mau pelajari sifat rendah hati, Rasulullah yang terbaik sifat rendah hatinya. Kita pengen tahu akhlak yang terbaik, pelajari akhlaknya Rasulullah. Kita pengen tahu kegantengan wajah seseorang, kecakapan seseorang, wajah Rasulullah yang paling cakep. Shallu ala Muhammad. Keberanian, bagaimana sifat berani, tidak ada yang menandingi keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh apapun, apa aja dari ujung kepala sampai ujung kaki nggak ada cacatnya. Makanya dikatakan oleh para ulama, orang yang kenal ya di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada dua macam. Ada yang kenal benar sama orang yang biasa-biasa aja sama Rasulullah. Kalau udah kenal benar, dia bakal cinta, dia bakal sayang, dia bakal idola sama Rasulullah. Tapi kalau nggak kenal benar, nah itu deh yang kita lihat di zaman kita. Banyak yang nyeleneh, banyak yang menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Padahal kalau kita pengen tahu, tidak adanya seperti manusia biasa, sama sekali jauh. Sallallahu alaihi wasallam basyarun lakal basyar, manusia nggak kayak manusia. Kita pengen tahu apa matanya Rasulullah? Matanya Rasulullah nggak seperti matanya orang biasa. Rasulullah matanya ngelihat malaikat. Rasulullah matanya ngelihat pintu langit, tahu kapan terbuka, kapan tertutup. Bahkan dikatakan matanya Rasulullah itu jauh sampai berkilo-kilo ngelihat. Saya sekarang duduk di bangku, yang paling ujung saya nggak ngelihat tuh wajahnya kayak gimana. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Muhammad, matanya bisa melihat sejauh manapun. Sallu ala Muhammad. Yara fil lail, yara fi zulmatil lail kama yara fin nahar, kata sahabat. Rasulullah kalau lihat di malam hari yang gelap gulita, beliau seperti melihat di siang hari. Sallu ala Muhammad. Yara fil amam kama yara fil wara. Yara fil wara kama yara fil amam. Rasulullah kalau ngelihat ke belakang, kalau menghadap ke depan nih bisa melihat ke belakang seperti melihat ke depan. Sallu ala Muhammad. Kita pengen tahu apa lagi pendengaran Rasulullah. Rasulullah ini pendengarannya sangat luar biasa. Pendengaran Rasulullah ini bisa ngedengar apapun, pintu langit kebuka. Dikatakan Rasulullah SAW pernah di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa Rasulullah lagi ame malaikat Jibril. Dikatakan oleh Rasulullah, sami'tu haddatan fis sama. Waktu aku dengan Jibril alaihissalam, aku mendengar haddatan fis sama, suara yang menggelegar di langit. Aku bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah saat ini Allah telah perintahkan untuk kiamat? Kata malaikat Jibril, la ya Muhammad. Enggak wahai Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah. Aku mendengar gelegar suara pekik kenceng banget nih di langit. Kalau manusia biasa nggak bakal dengar. Kata malaikat Jibril, la ya Rasulullah, bukan sekarang kiamatnya, melainkan itu suara Israfil, malaikat Israfil lagi dapat perintah. Perintah apa? Perintah dia disuruh kabarkan kepada engkau ya Rasulullah,
perintah dari Allah untuk menawarkan kepadamu dua hal. Shallu ala Muhammad. Dikatakan apa dua hal itu? Israfil lagi dapat tugas dari Allah, suruh nawarin engkau dua hal. Engkau mau enggak jadi nabi dan juga raja di raja, atau kau menjadi nabi tapi menjadi abdan syakura? Apa jawab Rasulullah? Spontan Rasulullah jawab, bal abdan nabiyya, bal abdan nabiyya, bal abdan nabiyya. Rasulullah spontan jawab, tidak, aku cuman pengen jadi nabi dan hambanya Allah. Aku pengen jadi nabi dan hambanya Allah. Aku cuma pengen jadi nabi dan hambanya Allah. Shallu ala Muhammad. Coba tempo kita yang ditawarin mau jadi raja apa nabi, dua-duanya. Betul, lebih betul. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Beliau pengen jadinya nabi dan hambanya Allah. Kalau Nabi Sulaiman dikasih jadi raja di raja, tapi Rasulullah tidak inginkan itu. Shallu ala Muhammad. Dikatakan apalagi suaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini suaranya nggak perlu pakai mikrofon. Zaman kita sekarang kita ngomong di sini nih, yang di ujung tuh kalau saya lepas mikrofon nggak kedengeran, betul. Rasulullah duduk mau di hadapan Rasulullah sahabat puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Rasulullah nggak butuh dengan mikrofon. Shallu ala Muhammad. Suara Rasulullah sampai ke telinga-telinga sahabat. Berapapun jumlah sahabat, tidak ada yang tidak sampai suara Rasulullah tanpa Rasulullah berteriak sedikit pun. Shallu ala Muhammad. Ahlan wa sahlan. Dikatakan Ummu Hani sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Hani binti Abi Thalib, saudara sepupu Rasulullah. Apa kata Ummu Hani? Dahulu waktu di Mekah, aku pernah mendengar fi dzulmatil lail, aku pernah mendengar di malam hari, di tengah malam, dan aku ada di rumahku, dan aku ada di tempat tidurku, di rumahku, di atas tempat tidurku, aku mendengar Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran di dalam Ka'bah. Rasulullah di Ka'bah baca Al-Quran, bacaannya Rasulullah sampai ke telinganya Ummu Hani, yang Ummu Hani di rumahnya dan di atas kasurnya Ummu Hani. Shallu ala Muhammad. Diceritakan Rasulullah SAW pernah di masjid, beliau pengen memerintahkan sesuatu. Rasulullah lagi pengen perintahin sesuatu nih. Rasulullah naik ke mimbar. Cuman ngomong begini nih, ajlisu, karena sahabat lagi ada yang berdiri di masjid, di teras masjid. Rasulullah cuman ngomong begini, ajlisu, duduk, ayo semua sekalian duduk. Dikatakan Abdullah bin Rawahah ini tuh waktu dia lagi di rumahnya dia ini tempat wilayahnya Bani Ghanam namanya. Bani Ghanam ini rada jauh dari Madinah, rada jauh dari Masjid Nabawi, ini jauh berkilo-kilo. Kata Abdullah bin Rawahah, demi Allah, waktu Rasulullah di masjidnya dan Rasulullah cuman bicara kepada para sahabat, ajlisu, aku lagi di rumah, aku lagi di Bani Ghanam, aku mendengar Rasulullah spontan, aku langsung duduk. Aku lagi bingung, ada apa ini Rasulullah suruh duduk? Padahal Rasulullah lagi ngomongnya di masjid. Rasulullah lagi bicaranya di masjid, ngomong cuman ajlisu. Tapi Abdullah bin Rawahah di rumah, jauh rumahnya. Saking kedengerannya tuh suara Rasulullah SAW oleh Abdullah bin Rawahah yang beliau di Bani Ghanam. Abdullah bin Rawahah
spontan langsung duduk. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kita semua tidak ada manusia yang seluruh anggota tubuhnya disebut oleh Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nabi yang terbanyak disebut sama Rasul sama Allah di Al-Qur'an. Entah jadi awal pembuka surat di dalam Al-Qur'an, Yasin, Toha, apa aja. Bahkan di tengah-tengah ayat Al-Qur'an, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, wa ma Muhammad illa nabiyyun. Banyak disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matanya Rasulullah disebut oleh Allah. Fala tamudanna ainaik. Matanya siapa? Matanya Rasulullah. Di Al-Qur'an Allah sebut alam nashrah laka sad. Dadanya siapa? Dadanya Rasulullah. Semua anggota tubuhnya Rasulullah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Maka oleh sebab itu kita jangan idolakan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita ke sini, yang jauh, yang dekat, yang jalan kaki, yang naik motor, yang naik mobil, niatin biar kita kenal dengan Rasulullah. Kalau kita udah kenal, pasti kita nanti insya Allah ada cinta. Kalau ada cinta, pasti nanti namanya ittiba. Dari mana Beb? Dulu Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit nih di Mekah orang musyrik, bengis, kafir musyrik nih bengis-bengis. Hasan bin Thabit ini orang ahli syair. Bikin syair, bukan baca syair, bukan cuman baca doang. Beliau ini ahli syair profesional di Mekah, bayarannya tinggi. Beliau kalau suruh bikin syair sifatin orang tuh paling bayarannya tinggi dulu di Mekah. Suatu saat Abu Jahal dan kawan-kawan, Abu Lahab dan kawan-kawan pernah nyuruh nih Hasan bin Thabit, ya Hasan, kau dengar yang namanya Muhammad? Siapa itu? Ada orang yang aku nabi ini di Mekah. Terus kenapa? Kata Hasan bin Thabit, kata ini Abu Jahal dan kawan-kawan kafir Quraisy, kafir-kafir di Mekah dahulu. Aku bayar engkau biar kau celak dia, aib-aibnya dia kau bikin di syair. Kenapa seperti itu? Dahulu di Mekah kalau udah namanya Hasan bin Thabit bikin syair sifatin seseorang, kalau jelek hancur tuh orang, nama baiknya hancur udah. Kalau dia pengen nama baik, pencitraan namanya cepet naik. Kalau pengen jelekin orang bayar Hasan bin Thabit buat nyelak dia pakai syair, hancur tuh orang, nama baiknya hilang udah. Nggak perlu media sosial, media sosialnya Hasan bin Thabit dulu. Nggak perlu pakai WhatsApp, nggak pakai broadcasting, nggak pakai YouTube. Bayar aja Hasan bin Thabit, celak dia tuh pakai syair loh, celak tuh, dicelak sama Hasan bin Thabit, jelek, hancur. Nah, Hasan bin Thabit disuruh nih sama Abu Jahal nih, ya Hasan, kau tahu nih yang namanya Muhammad ngaku-ngaku nabi? Enggak begitu tahu saya. Kau bikinin syair yang isinya jelek, entah sifat cacat zohirnya dia atau cacat aib batinnya dia. Hasan bin Thabit ini orang profesional, nggak kayak orang sekarang. Kalau orang sekarang dapat WhatsApp ngejelekin ulama, ngejelekin habaib, ngejelekin kiai, langsung jelek, betul? Tanpa dicari tahu dulu. Nah Hasan bin Thabit begitu, siapa? Ada orang ngaku enggak, saya nggak mau. Liatin dulu ke saya tuh orang. Ya betul, saya bakal ngumpet biar itu yang namanya Muhammad liwat. Kalau dia liwat nanti saya lihat tuh cacatnya di mana tuh, kupingnya misal jelek dikit, pokoknya suruh saya liwat aja dah.
Suruh dia liwat, saya ngumpet. Iya. Yeah. Dan Hasan bin Sabit kalau dibayar duit di muka, kepingan-kepingan emas lu satu kotak sama kafir Quraisy. Nih, benar ya? Iya. Ngumpetlah Hasan bin Sabit. Begitu ngumpet lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu liwat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan bin Sabit pun terkesima dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu liwat Hasan bin Sabit langsung ambil kotak kepingan emasnya Abu Jahal dan kawan-kawan, dibalikin dengan cuma-cuma. Ambil wahai kalian Abu Jahal. Loh kok diambil? Mana syair buat Rasul, ya buat Muhammad jelek-jelek. Aku sekarang udah masuk Islam. Hah? Kok masuk Islam? Aku tidak dapati yang namanya Muhammad dari ujung pala sampai ujung kaki sedikit pun cacat zohir atau batin. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Hasan bin Sabit, orang profesional, dibayar buat ngejelekin Rasulullah, nggak dapat kejelekan Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Oleh sebab itu idolakanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita udah kenal kita bakal cinta. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang cinta aku akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita udah kalau kita cinta Rasulullah, Rasulullah bakal cinta kita. Kalau kita udah cinta Rasulullah, Rasulullah lebih sayang sama kita. Dikatakan Sidina Anas bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidina Anas bin Malik pernah ngabarin nih kepada kita semua nih. Aku pernah minta kepada Rasulullah an yashfa'ali yaumal qiyamah, agar Rasulullah memberikan aku syafaat di hari kiamat. Apa jawab Rasulullah? Kata Sidina Anas bin Malik, ana fa'ilun insyaallah. Aku akan berbuat wahai Anas, insyaallah. Dikatakan oleh Anas bin Malik, kaifa atlubuka yaumal qiyamah ya Rasulullah, wa aina atlubuka, di mana aku bisa mendapatkanmu nanti ya Rasulullah? Mahsyarnya Allah luas, mahsyarnya Allah lebar, manusia banyak. Aku akan mendapatkanmu di mana? Sidina Anas bin Malik yang setiap hari bersama Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Indas sirat. Kau cari aku di siratnya Allah. Kau cari aku di jembatan siratnya Allah. Dijawab lagi sama Anas bin Malik, fa illam alqaka ya Rasulullah. Kalau aku nggak dapati kamu ya Rasulullah, kalau aku nggak dapatin engkau di siratnya Allah, fatlubni, carilah aku fil mizan, di dalam timbangannya Allah nanti. Fa in lam alqaka ya Rasulullah, kalau aku nggak ketemu engkau juga di mizannya Allah, fatlubni fil haud, fatlubni indal haud, cari di telaga air kepunyaan saya. Fa inni la ukhti'u hadits salatil mawatin, sesungguhnya aku tidak akan lewatkan tiga tempat tersebut. Aku tidak akan hilang dari tiga tempat tersebut. Entah aku di Sirat, aku akan pindah ke Mizan. Dari Mizan, aku pindah ke Hud. Kalau aku sudah dari Hud, aku pindah lagi ke Sirat, pindah lagi ke Mizan, pindah lagi ke Hud. Artinya apa? Rasulullah yang paling sibuk untuk mencafaati, untuk menolong umat-umatnya. Sallu ala Muhammad. Rasulullah sibuk di tiga tempat. Nanti di akhiratnya Allah, di hari kiamatnya Allah, Rasulullah sibuk di tiga tempat, di Sirat, di Mizan, di Haud, balik lagi ke Sirat, balik lagi ke Mizan, balik lagi ke Haud, balik terus begitu. Untuk apa? Untuk menolong umatnya. Kita semua insya Allah tertolong oleh Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh sebab itu ahibba'il kiram, jangan kita sia-siakan. Sekarang umur nyawa nggak ngelihat umur, mati nggak ngelihat umur,
Jangan ikut-ikutan orang-orang yang gak cinta dengan Rasulullah. Apalagi dengan ulama-ulamanya Rasulullah. Warasatul anbiya itu ulama. Dan lihat ulama yang mana. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Lihat ulama, lihat yang kategori ulama kata Allah, sifat ulama, definisi ulama kata Allah, yang takut sama Allah, yang takut dengan syariatnya Allah, yang membela syariatnya Allah. Ulama kalau ibarat kata begini nih, yang ngambil ilmu, ilmunya ikan, bukan ilmunya kampret. Kalau yang ngikutin ilmunya kampret bukan ulama. Orang beli gamis doang ame sorban. Tahu belinya di Condet apa Tanabang tuh. Kenapa beb ilmu kampret? Kampret kalau udah makan, kampret kalau udah minum kenyang, udah makan kenyang, ngencingin dirinya, dia ke kandangnya, dia ke tempatnya, dia kencingin dirinya, dia kencingin tuh anak istrinya tuh. Dikencingin tuh semuanya tuh ame kampret. Dijelek-jelekin tuh. Tapi kalau ikan, sesamudra luas apapun, ribuan ikan apapun di dalam lautan, kalau kita angkat, kita potel dia punya daging, ada nggak rasa asin? Ada nggak ikan kita ambil makan jadi asin? Ada nggak? Kagak ada. Itu. Nah, sekarang nih yang kita lihat nih yang pada jelek-jelekin dengan kategori mereka beranggapan dirinya ustadz, mereka beranggapan dirinya kiai, tapi ngejelek-jelekin kiai, ngejelek-jelekin ulama, ngejelek-jelekin habaib sesamanya, itu pakai ilmu kampret. Kenapa? Habis makan kenyang dia kencingin tuh, dikotorin tuh semua-muanya tuh. Dia nggak pakai ilmu ikan. Ikan biar kata di lautan puluhan tahun, asal kita angkat dari laut, kita ambil tuh dagingnya, kita makan, nggak ada rasa asin-asinnya, padahal di laut airnya air asin. Shallu ala Muhammad. Oleh sebab itu jangan kita sia-siakan. Rasulullah begitu banget cinta sama kita, dan sahabat-sahabatnya Rasulullah adalah percontohan bagi kita bagaimana mereka cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kisah bagaimana cintanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Dikatakan Rasulullah pernah bercerita di hadapan para sahabat-sahabatnya. Rasulullah sedang menceritakan kan al-anbiya wal mursalin yunsabu alal anbiya wal mursalin, akan dipersiapkan nanti di akhiratnya Allah ketika semua manusia sudah berkumpul di mahsyarnya Allah. Yunsabu alal anbiya wal mursalin, akan dipersiapkan atas para nabi dan para rasul mimbar alan nur, satu mimbar masing-masing untuk para nabi dan rasul, masing-masing mendapatkan satu mimbar dari cahayanya Allah. Yunsabu alal anbiya mimbar alan nur, mereka akan dipersiapkan para nabi dan para rasul mimbar dari cahayanya Allah. Untuk apa? Wayajlisuna alaih, dan mereka para nabi-nabi dan para rasul akan langsung berdiri dan duduk di atas mimbar-mimbar mereka masing-masing. Illa mimbari, kata Nabi Muhammad, kecuali mimbarku aku akan tidak berdiri di atasnya. Aku enggak mau aku berdiri di atas mimbarku walaupun mimbarku sudah dipersiapkan oleh Allah. Kenapa? Makhafatan, aku khawatir, aku takut an ub'as ilal jannah wa atruk ummati finnar fil hisab. Aku khawatir kalau aku berdiri di mimbar tersebut, aku akan dibawa oleh Allah ke surganya Allah, dan aku tinggalkan umat-umatku di dalam hisab perhitungannya Allah. Enggak sampai situ katanya di dalam hadis. Rasulullah udah ninggalin tuh mimbar, Rasulullah pun sibuk mencari umat-umatnya, sehingga mereka para nabi dan para rasul berhenti, tertunda untuk masuk ke surga, sehingga nadal munadi, akan datang suara tanpa wujud, kata Rasulullah, ma turid an af'al bi ummatik,
Wahai Muhammad, apa yang kau mau aku perbuat untuk umatmu? Ayo naik mimbar deh. Ini nabi-nabi, rasul-rasul nggak ada yang bisa jalan ke sorga. Ente naik, kata ada suara tanpa wujud. Apa yang kau mau untuk umatmu aku lakukan, kata Allah. Apa kata Rasulullah? Allahumma ajil hisabahum. Ya Allah, percepatlah hisab mereka ya Allah. Ya Allah, permudahlah perhitungan mereka. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Enggak sampai di situ di dalam hadis. Rasulullah lari jalan ke jahanamnya Allah. Rasulullah pergi ke nerakanya Allah. Sehingga penjaga neraka khawatir kalau udah Habibullah dekat-dekat neraka. Takut dimarahin sama Allah ini. Ada apa kecintaannya Allah ada di sini. Dikatakan Rasulullah nggak dekat ke jahanam. Rasulullah nggak dekat ke neraka. Rasulullah cuma ngentas diangkat tuh umat-umat yang ada di neraka. Sehingga penjaga neraka mengatakan, ya Muhammad, matarakta ahadan min ummatik li ghadabik. Ya Rasulullah, kau nggak sisain satu umatmu ke? Umatmu di neraka nih. Murkanya Allah udah ada dia, udah di dia semua ini. Tinggalin dong mereka, orang biarin aja. Apa kata Rasulullah? Wallahi la arda ahadan min ummati finnar. Demi Allah, satu pun aku tidak ridho, satu pun aku tidak rela kalau ada umatku ada di nerakanya Allah. Insya Allah malam hari ini kita dijaga dari nerakanya Allah. Malam hari ini kita diharamkan kulit kita, tubuh kita dari nerakanya Allah. Dan insya Allah kita diberkahi di bulan Rajab ini. Dan disampaikan oleh Allah ke bulan Sya'ban. Dan sampai kita ke Ramadan. Dan Allah kasih bantuan, Allah kasih inayah agar kita selalu mengamalkan amal-amal yang baik di Ramadan dengan cara sehat walafiat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.